Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa agung namamu. Hatiku Tuhan penuh dengan kemurahan, atas ribuan berkat bernyanyilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Saat tubuhku semakin lemah, akhir hidupku dekatlah, jiwaku kan terus puji muliakan namamu. Ribuan tahun hingga selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Hikmat Pagi spesial keluarga. Dan hari ini kita akan ditemani oleh keluarga dari Ibu Susi. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Pak Angga. Silahkan untuk memperkenalkan keluarganya kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Saya mewakili keluarga Kadir Yusuf. Di sebelah saya adalah anak kedua saya bernama Eward. Dan saat ini suami tidak bisa bersama dengan kami karena beberapa waktu yang lalu telah dipanggil Tuhan. Dan untuk anak pertama kami saat ini bekerja di Bali, dan anak ketiga kami saat ini sedang kuliah di Bandung. Demikian Pak Angga. Ya, semoga keluarga Bu Susi selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan kecukupan, baik yang ada di Semarang ini maupun yang ada di Bandung dan juga Bali. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa dan Ibu Susi akan memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Pagi ini kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi untuk hari ini adalah maukah engkau menerimanya? Diambil dari firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 20-23. Namun untuk hari ini kita akan membaca untuk ayat 23 saja. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa upah dosa ialah maut. Akibat dosa manusia mengalami kematian jasmani dan rohani.
Dosa membuat manusia terasing dari Allah. Dosa membuat gambar dan rupa Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Dosa memperbudak manusia untuk melakukan hal-hal yang juga merusak. Akan tetapi, syukur kepada Allah, sebab hanya oleh kasih karunia-Nya, kini kita manusia yang berdosa ini diberi keselamatan. Manusia berdosa kini memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya didapat bagi mereka yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini tidak sedikit orang yang berpikir bahwa memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus adalah hal yang serius. Ada yang mengabaikannya, menunda, bahkan merasa tidak perlu diselamatkan dari dosa. Mengapa mereka merasa tidak perlu diselamatkan dari dosa? Jawabnya adalah karena dalam pemikiran mereka telah melakukan banyak amal dan perbuatan baik. Tentu saja hal ini keliru. Melakukan amal dan perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Biarlah setiap kita yang telah mendengar firman-Nya benar-benar memahami bahwa hidup kekal hanya dapat diperoleh dalam iman kepada Kristus Yesus. Dalam iman, kita akan dimampukan untuk semakin mengenal Dia, Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan putra-Mu sebagai ganti kami, sehingga kami diselamatkan, diluputkan dari maut, dari kematian kekal. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pengorbanan putra-Mu bagi kami, dan mampukan kami mulai dari hari ini untuk mensyukurinya dengan hidup taat akan perintah Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur atas akhir pekan yang boleh kembali tiba, dan kiranya kami boleh memanfaatkan waktu akhir pekan ini untuk bersama-sama dengan keluarga kami menikmati hari pemberian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, jiwaku, kan puji nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji nama-Nya. Surya reda, hari baru datang, saatnya puji nama-Mu. Apapun juga yang akan terjadi nanti, ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji nama-Nya. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah,
pujilah